Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidi ibn abdillah. Rabbis ahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sampai bertemu kembali. Selamat bertemu kembali di materi pendidikan agama Islam, ya, tentang kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Baik anakku sekalian, sebelumnya Bapak berharap mudah-mudahan anakku sekalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu semangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang Islam yang beriman. Anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang kisah Nabi Zulkifli, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, terangkan pikiran dan hati kita, Allah cerdaskan kita, Allah mudahkan kita dalam menangkap ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan dunia apalagi kehidupan di akhirat kelak. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa mengangkat derajat kita baik di mata manusia apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, ya, di antara nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ada nama Nabi Zulkifli. Ya. Siapakah Nabi Zulkifli? Nabi Zulkifli adalah satu-satunya anak dari Nabi Ayub yang selamat dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh setan atau iblis laknatullah alaih. Ya. Anakku sekalian, Nabi Zulkifli dikenal sebagai orang yang sangat-sangat sederhana. Sekalipun tinggal di istana, namun beliau sangat rendah hati, tidak pernah sombong terhadap rakyatnya. Nabi Zulkifli dikenal sebagai orang yang sabar atau nabi yang sabar dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah Nabi Zulkifli. Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihi salam dan Siti Rahmah atau cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya iblis pernah membunuh, ya, anak-anak dari Nabi Ayub alaihi salam. Namun ada satu yang berhasil lolos dari pembunuhan iblis, yaitu Zulkifli alaihi salam. Nama asli beliau adalah Bashar, tapi karena kemampuan menjaga amanah dan janji membuat ia dijuluki Zulkifli. Apa itu Zulkifli? Zulkifli adalah orang yang sanggup menjaga amanah dan sanggup menjaga janji. Sejak kecil hingga dewasa belum pernah berdusta. Ya. Selalu rendah hati kepada siapapun. Beliau memiliki pendirian yang kokoh dan emosi yang terkontrol dengan baik. Ketika mendapat cobaan, tidak pernah mengeluh kepada siapapun, tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Dia lebih suka mengadukan keluhannya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Nabi Zulkifli, ya, itu tinggal di sebuah kerajaan yang rajanya sangat-sangat bijaksana. Ya. Kehidupan rakyatnya sangat makmur. Ya, kemudian rajanya sangat-sangat pengertian kepada rakyatnya, sehingga raja tersebut
begitu disayangi dan disanjung oleh rakyatnya. Suatu ketika sang raja sudah merasa dirinya sudah tua dan sering sakit-sakitan, sementara dia tidak punya keturunan, maka raja pun gelisah. Kira-kira siapa yang bisa dijadikan sebagai pelanjut tahta kerajaannya. Kemudian sang raja pun berkonsultasi dengan para penasehatnya. Akhirnya dibuat kesepakatan untuk mengadakan sayembara kepada seluruh rakyat yang ingin menggantikan posisinya. Nah, kemudian setelah menyetujui usulan dari para penasehatnya, kemudian raja pun mengadakan sayembara yang tentunya banyak ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui. Kalau persyaratan ini bisa dilakukan, maka orang tersebut akan menjadi pengganti raja. Sayembara pun diumumkan. Rakyat berduyun-duyun datang ke istana dengan harapan barangkali nasib mereka baik sehingga mereka bisa diangkat menjadi raja. Kemudian raja pun menemui mereka semua. Seraya berkata, "Wahai rakyatku sekalian, barang siapa yang sanggup berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, maka dialah yang pantas untuk menggantikan posisi saya sebagai seorang raja." Tidak ada satupun rakyat yang pada saat itu berani mengangkat tangan karena mereka yakin mereka tidak akan sanggup memenuhi persyaratan yang diajukan oleh sang raja. Setelah sekian lama tidak ada yang mengajukan diri, akhirnya Nabi Zulkifli berani mengangkat tangan sambil berkata, "Wahai raja, insya Allah saya sanggup untuk memenuhi persyaratan tersebut." Melihat Zulkifli yang pada saat itu usianya masih sangat muda, awalnya raja ragu. Namun dalam hati raja tidak ada salahnya kalau Nabi Zulkifli diberikan kesempatan. Makanya raja meminta Zulkifli untuk tinggal di istana. Sambil raja melihat, raja memantau secara langsung apakah benar Nabi Zulkifli layak untuk menjadi seorang raja yang kelak akan menggantikan dirinya. Akhirnya Nabi Zulkifli pun dianggap sebagai pemenang sayembara tersebut. Rakyat yang lain kembali pulang dan rakyat begitu melihat Zulkifli berani mengajukan diri, rakyat pun senang karena rakyat sudah tahu bagaimana kebaikan-kebaikan yang selama ini dilakukan oleh Nabi Zulkifli. Nah, anak-anak sekalian, selama tinggal di istana, raja senang melihat gaya hidup dari Zulkifli. Meskipun masih muda, tinggal di istana bergelimang harta, namun kehidupannya tidak berubah. Dia tetap seorang yang sangat-sangat rendah hati dan rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya raja pun meminta kepada Zulkifli, "Wahai Zulkifli, jikalau nanti aku sudah meninggal dunia, aku harap, aku minta kepadamu agar engkau tetap bisa menjaga amanah ini sebagaimana ketika aku masih ada." Dan Nabi Zulkifli pun berjanji insya Allah akan menjalankan amanah raja sebaik-baiknya. Nah, kemudian setelah raja meninggal dunia, maka Nabi Zulkifli pun akhirnya diangkat menjadi seorang raja sekaligus hakim kerajaan. Nah, anak-anakku sekalian,
Ya, cobaan pasti akan datang kepada siapapun, termasuk Nabi Zulkifli. Ketika Nabi Zulkifli sudah menjadi raja, ketika ia akan beranjak tidur, tiba-tiba pintu diketuk dan meminta Nabi Zulkifli menyelesaikan masalah orang tersebut. Akhirnya, walau dalam keadaan lelah, Nabi Zulkifli dengan ramah tetap menemui orang tersebut, mendengarkan permasalahannya. Ya. Setelah Nabi Zulkifli mengetahui permasalahannya, Nabi Zulkifli pun lalu meminta kepada tamunya untuk datang besok pagi di persidangan. Ya. Namun ketika pagi tiba, ya, sampai dengan waktu petang, orang yang ditunggu-tunggu, ya, untuk diadili, untuk disidangkan perkaranya ternyata tidak datang. Ketika malam tiba, selesai melaksanakan ibadah, Nabi Zulkifli kemudian pintunya ada yang mengetuk kembali. Ternyata yang mengetuk adalah orang yang ditunggunya dari pagi hingga petang. Nabi Zulkifli lalu bertanya, "Mengapa engkau tidak datang pada pagi hari?" Orang tersebut lalu menjawab, "Orang yang mencuri barang miliknya ini sangat-sangat licik. Ketika mau disidangkan, barang miliknya dikembalikan. Tapi ketika sidang usai atau sidang selesai, barang miliknya kembali diambil oleh orang tersebut." Akhirnya, ya, orang tersebut pulang, ya, dan Nabi Zulkifli pun melanjutkan istirahatnya. Nah, melihat Nabi Syuaib begitu ramah melayani tamunya meskipun dalam keadaan yang sangat lelah, akhirnya iblis berusaha menggoda Nabi Zulkifli. Saat beliau sedang ibadah, pintunya diketuk. Setelah selesai, dibuka oleh Nabi Zulkifli, ternyata tidak ada orang di luar. Kembali Nabi Zulkifli melaksanakan ibadah. Namun pada saat ia sedang ibadah, tiba-tiba pintunya diketuk kembali, dan begitu pintu dibuka, ternyata tidak ada orang di luar. Akhirnya Nabi Zulkifli membiarkan pintunya dalam keadaan terbuka. Ya. Akhirnya tamu yang ditunggu pun datang, meminta kepada Nabi Zulkifli untuk menyelesaikan masalahnya malam itu juga, karena rumahnya sangat-sangat jauh dari tempat kediaman Nabi Zulkifli. Setelah mendengarkan permasalahan orang tersebut, ya, kemudian Nabi Zulkifli meminta tamunya untuk pulang. Namun, ya, seketika pada saat itu juga tamu yang ada di hadapannya menghilang. Melihat hal ini, Nabi Zulkifli yakin bahwasanya orang yang tadi minta untuk diselesaikan permasalahannya bukanlah manusia biasa, tapi adalah iblis yang berusaha untuk menggodanya. Nah, anak-anakku sekalian, ya, inilah kisah tentang Nabi Zulkifli alaihi salam. Ya, mudah-mudahan walau sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, hikmah yang dapat kita ambil, Nabi Zulkifli yang awalnya nama aslinya adalah Bashar, kemudian mendapat gelar Zulkifli, artinya orang yang sanggup menjalankan amanah, orang yang sanggup memegang teguh janjinya, maka ia diberi gelar Zulkifli. Dan hikmah berikutnya yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zulkifli, meskipun ia tinggal di istana, meskipun ia bergelimang harta, namun tidak membuat dirinya untuk lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pesan dari seorang raja, ya, agar Nabi Zulkifli selalu puasa di siang hari, ya, kemudian ibadah di malam hari tetap dilaksanakan, namun
tidak lupa pula ia melayani segala kebutuhan rakyatnya. Sampai Nabi Zulkifli meninggal, ya, amanah yang disampaikan oleh sang raja tetap dijalaninya. Dia tetap puasa di siang hari, ia ibadah di malam hari, namun rakyatnya tetap ia layani. Sehingga kehidupan masyarakat pada saat kepemimpinan Nabi Zulkifli, rakyatnya dalam kehidupan yang sangat makmur dan Nabi Zulkifli dicintai oleh rakyatnya. Anakku sekalian, demikian kisah singkat ini. Sampai jumpa di temuan berikutnya, ya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan, ya, sholat 5 waktu, ya, kemudian membantu orang tua, ya, kemudian tetap semangat dalam belajar. Ya, di penghujung pertemuan ini Bapak memberikan tugas, ya, silakan buka buku paket halaman 111 sampai 112, bagian 1 dan 2 tolong dikerjakan. Kemudian tugas boleh dikerjakan di buku paket atau di buku tulis. Hasilnya dipoto lalu kirim via WA ke Bapak, ya, ke nomor 0821 2585 0431. Tugas paling lambat, ya, dikumpulkan atau dikirim ke Bapak hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 12 siang. Demikian dapat Bapak sampaikan. Yuk kita tutup pertemuan ini dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.